selamat datang Bu Dokter Reni. Bu Dokter Reni, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, betul ya? Ya benar. Betul ya. Yang sudah jadi pembicara kemana-mana. Enggak juga. Di darat, laut, udara, Oh, iya. dunia nyata, dunia maya. Enggak. Jadi tema kita hari ini tentang kanker darah ya, Ya, tentang leukemia. leukemia. Ya. Apa itu leukemia? Saya nggak terlalu ini, kayaknya ini agak berbeda dengan kanker lain ya, mungkin ya. Hampir sama sih, Mirip ya? hampir sama. Hah? Jadi leukemia itu kanker darah kalau yang orang awam kenal ya. Kanker darah. Jadi kita tahu darah itu kan secara kelompok besar ada beberapa jenis selnya. Ada sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit. Nah, kalau leukemia ini kanker atau keganasan khusus yang sel darah putih. Itu gimana sel darah putih ini gimana? Sel darah putih atau leukosit ini sama aja sih sama kanker-kanker yang lain. Jadi kalau kanker itu prinsipnya sel yang tadinya tumbuh normal pada saat terjadi kanker itu selnya jadi mendadak tumbuhnya atau proliferasinya hebat gitu. Jadi banyak sekali. Jadi dia yang dibilang sel darah merahnya dimakan sel darah putih gitu. Ini dia bukan ya, itu orang awam itu. Artinya mungkin ada sisi benarnya juga tapi tidak 100% seperti itu. Artinya seperti ini. Kalau kanker darah putih atau leukemia ini ada kelainan genetik yang terjadi pada seseorang sehingga tadinya produksi sel darah putih yang normalnya kan jumlahnya itu hanya 4.000 sampai 10.000. Nah, kalau leukemia ini lebih dari itu, bisa 50.000, bisa 100.000. Efeknya apa tuh nanti itu? Nah, itu dia efeknya ini mungkin ini yang didengar orang awam darah putih makan darah merah. Padahal yang terjadi sesungguhnya itu di pabrik darah kita kan sumsum tulang. Sumsum tulang itu harusnya dia kan secara adil memproduksi darah putih, darah merah, trombosit. Nah, karena terjadi kanker ini sumsum tulang atau pabrik darah itu terlalu fokus produksi sel darah putih, sehingga kompartemen lain sel darah merah tertekan, trombosit tertekan. Nah, jadi kayak di kafe ini nih, misalnya sebenarnya ada 20 kursi. Kalau tadinya komposisi normalnya leukosit 10 kursi, eritrosit 5 kursi, trombosit 5 kursi. Tapi karena leukemia, karena sibuk memproduksi sel darah putih, jadinya semua kursinya untuk leukosit. Oversupply jadi darah putihnya. Overproduksi Overproduksi. Jadi kalau gitu. di ekonomi overproduksi. Ya. Jadi gitu. Nah, jadi orang kalau misalkan menderita leukemia itu gimana ininya? Kalau orang menderita leukemia itu biasanya gejalanya nih, gejala klinisnya artinya begini, kembali lagi kita harus tahu kalau sel darah putih itu fungsinya secara normal apa kan gitu. Sel darah putih itu fungsinya secara normal sebenarnya dia tentara badan. Tentaranya tubuh ya. Tentaranya tubuh betul, kekebalan tubuh seseorang. Jadi pada leukemia ini sel darah putihnya banyak, artinya berlebihan, tapi imatur, tidak matang, imatur. Imatur, tidak matang. Dan abnormal, tidak berfungsi dengan baik. Berarti sebenarnya tidak berfungsi sebagai tentara, jadi jadi dia banyak tentara tapi masih bayi semua. Jadi belum punya fungsi yang baik. Jadi meskipun dia jumlahnya 50.000, 80.000 atau 100.000, tapi fungsinya nggak bagus. Jadi dari sana kalau misalnya seseorang dengan daya tahan tubuhnya terganggu, pastinya satu gejalanya mudah infeksi. Mudah infeksi ini seringkali kalau pasien-pasien leukemia ditandai yang awal sekali dengan demam. Bolak-balik naik. Sering demam. Jadi meskipun minum obat paracetamol anti demam, menurunkan obat penurun panas, turun dikit nanti naik lagi. Dan nggak sembuh, nggak hilang demamnya. Dan tidak diketahui penyebabnya yang jelas. Itu gejala khas satu. Jadi jadi yang harus kita artinya waspadai. Kalau ada demam timbul sudah lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan, ini apa? Jadi salah satunya harus kita artinya pertimbangkan adalah masalah kanker darah ini ya.
Oke, bisa sembuh nggak itu Bu Dokter? Kalau orang kena leukemia? Tergantung jenisnya. Jadi ada beberapa jenis leukemia, ada leukemia akut, leukemia kronik. Nah, kalau leukemia kronik itu juga banyak ada pasien di sini. Leukemia kronik itu beberapa memang survivalnya lebih bagus dibandingkan leukemia yang akut. Maksud saya gini, ada gunanya nggak kalau kita tahu lebih cepat gitu loh? Kalau orang kena leukemia ini? Ya seharusnya apapun itu kalau terdeteksi dini lebih baik, lebih dini lebih baik ya. Artinya kita bisa memberikan treatment lebih awal. Nah, pada prinsipnya memang leukemia akut, terapi definitifnya atau pengobatan dasarnya adalah cangkok. Transplant sumsum tulang. Jadi pabrik darah yang tadi itu diganti dengan atau diberikan atau dicangkok dengan sumsum tulang yang sehat. Gitu. Nah, kebetulan cangkok atau transplant sumsum tulang di Indonesia ini belum ada. Ada, tapi belum terlalu artinya perkembangannya belum terlalu bagus ya, fasilitasnya juga hanya beberapa center saja yang bisa mengerjakan gitu. Di Bali sendiri kita belum bisa. Oke, berarti makasih Mbak. Kalau ada gejala yang tadi itu, misalkan ada bolak-balik panas, enggak sembuh-sembuh, nah kemudian kita periksakan, nah, akhirnya misalkan kita divonis leukemia, kemudian dengan terapi obat selain cangkok tadi nggak bisa. Ya survivalnya memang kecil, jadi kita tidak bisa, artinya Kan lebih baik nggak usah tahu kalau gitu. Gimana caranya tuh? Ini kalau tahunya, nah itu makanya yang saya bilang jangan-jangan, karena kan kita serem banget nih kalau dengar orang kanker darah. Aduh, ini kok kayaknya serem banget. Nah, beda kalau cancer lain kan, dia bisa di yang solid cancer ini juga bisa di kemo. Ini juga bisa di kemo. Jadi artinya gini, kalau misalnya jenis kankernya kanker darah yang kronik, leukemia kronik, khusus yang CML, chronic myeloid leukemia. Jadi leukemia ini ada yang akut dan kronik. Akut itu yang munculnya mendadak. Kalau kronik itu yang munculnya perlahan, tapi artinya gejalanya lebih ringan. Kadang-kadang orang datang itu udah lama sebenarnya leukemia gitu. Jadi dari natural historinya atau dari perjalanan penyakitnya dia beda. Yang akut ini lebih toksik, lebih berat gejalanya. Kalau yang kronik lebih ringan. Nah, kalau yang leukemia kronik karena dia artinya patofisiologinya atau penyebabnya itu adalah mutasi satu kromosom Philadelphia namanya. Jadi obatnya kebetulan sudah ada. Oh gitu. Ya, jadi tirosin kinase inhibitor untuk chronic myeloid leukemia itu ada. Ya, tablet ada dan survivalnya bisa hampir 10 tahunan gitu, banyak punya pasien di sini. Artinya survivalnya jauh lebih baik dari leukemia akut. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang kronik diketahui lebih dini lebih bagus. Oh, itu berarti adalah gunanya ya. Yang akut juga ada gunanya beli. Yang akut sebenarnya kalau di sini karena kita belum punya fasilitas transplant, ya pasien itu kita tekan progresivitas pertumbuhan leukositnya itu dengan kemo. Jadi untuk mencegahnya bisa nggak ya? Itu dicegah ya dengan pola hidup, makanan gitu? Artinya pencegahan leukemia ini hampir sama sih sama dengan keganasan lain sama dengan kanker lain. Betul, beli bilang tadi pola hidup ya. Artinya kenapa kanker itu sebenarnya agak sulit diobati dibandingkan dengan penyakit infeksi karena yang mengakibatkan instabilitas genetik terjadi mendadak tiba-tiba kan pada kanker, padahal dulu pada saat usia muda masih sehat, kemudian tiba-tiba kena kanker. Nah, itu sebenarnya multifaktorial. Nah, ini yang membuat kita agak sulit ngobati. Ini beda dengan infeksi ya. Oh, penyebabnya bakteri, kasih antibakteri atau antibiotik, bakteri hilang membaik. Nah, kemudian tercetuslah akhirnya memang preventif atau pencegahan itu multifaktorial juga. Jadi memang dari bilang tadi pola hidup sehat, hampir sama dengan keganasan ya. Artinya berguna nggak kalau minum kayak misalkan nggak usah ngomong kayak misalkan antioksidan gitu? Ya, artinya gini.
dari beberapa literatur memang ada beberapa faktor risiko yang bisa menimbulkan munculnya kanker itu. Nah, satu dari pola hidup dulu ya, pola makan yang mungkin yang sering juga mungkin beli baca yang karsinogenik itu bahan makanan yang asap, yang dibakar banyak ya. Kemudian ada beberapa bahan makanan juga. Padahal itu yang enak ya? Iya, itu yang enak sekali. Yang bakar-bakaran itu kan enak banget ya, tapi itu karsinogenik. Kemudian tentunya paparan obat-obat kimia, kemudian pestisida dan lain. Jadi karena itu tadi beli bilang pola makan yang sehat. Iya, kalau bisa. Kalau yang paling bagus ya kayak kopi yang langsung dari desa sendiri. Oh iya, itu bagus, bener. Apalagi kopinya sambil ketawa. Oh iya bener. Tapi jangan ingat leukemia. Ya, jadi ketawa. Bener loh, kalau itu udah bener. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Yang faktor genetik tadi? Oh iya, pada faktor genetik sebenarnya pada kanker secara umum itu ada beberapa kanker yang memang pola penurunannya besar, seperti kanker payudara, itu pola penurunannya besar. Kalau leukemia? Kalau leukemia tidak terlalu besar tapi ada. Ada juga? Ada. Jadi ada beberapa tipe genetik yang memang prognosis atau perkiraan hidupnya itu, perkiraan penyakitnya itu berat, dan memang ada yang walaupun sedikit sekali, artinya tidak selalu kalau orang tuanya leukemia, anaknya pasti kena leukemia, itu tidak. Tapi memang ada kemungkinan, hanya kecil gitu. Jadi kalau orang misalnya pada general check up juga harus waspada ya, artinya gini, darah putih yang naik, yang tinggi, kemudian diikuti dengan sel darah merah atau HB yang rendah, trombosit yang rendah. Itu konsepnya yang tadi, yang ruangan kopi ini tadi. Bisa kelihatan kalau di general bisa di darah rutin yang misalnya darah rutin itu beli periksa general check up di rumah sakit atau di laboratorium mana aja bisa kelihatan. Gitu. Jadi kadang-kadang orang kok tambah putih ya kulitnya, padahal pucat. Tapi kalau misalkan habis periksa gitu lebih baik nggak usah dilihat aja ya kali ya? Gitu ya, mending nggak usah periksa. Nggak usah dilihat, darahnya ngeri. harus dilihat gimana pun. Karena tadi bisa ternyata kalau untuk yang baru lebih cepat diketahui bisa ya. Pastilah kita bisa melakukan sesuatu. Yang tadi itu apa namanya? Anemia itu ciri-cirinya gimana kalau anemia itu karena itu kan tidak bahaya kan anemia itu kan? Tergantung jenis, tergantung penyebabnya. Jadi kalau anemia saya analogikan tuh kayak pohon beli. Anemia itu daunnya aja. Jadi akar permasalahannya itu bisa apa saja. Oh, bisa kemana-mana. Ya, jadi dia hanya gejala ciri-cirinya benar nggak itu kalau anemia? Waktu dulu saya kecil kan, kamu nih anemia ya mukanya putih pucat-pucat gitu. Ya, lemah, letih, lesu, lunglai. Berarti kalau orang wajahnya memang putih. Jangan-jangan dia memang kulitnya putih anemia. Ya, memang harus waspada itu gitu. Jadi kalau anemia karena perdarahan juga bisa, karena kurang zat besi, kurang daging itu juga bisa. Ya. Kemudian anemia karena penyakit leukemia juga bisa, anemia karena penyakit lain juga bisa. Jadi anemia itu banyak sekali. Saya dulu pernah tiba-tiba akut anemia itu. Oh ya? Waktu ketemu calon mertua, pucat langsung. Oh iya, itu juga salah satu akar dari daun tadi. Anemia akut ya, Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Iya, thank you. Kalau memang demam naik turun, tidak diketahui sebabnya ya, kemudian ada kelemahan, artinya pucat, lemes, tidak bertenaga, kemudian gejala lain bisa perdarahan. Kadang-kadang perdarahan gusi, perdarahan mimisan tiba-tiba. Sering mimisan. Ya, karena kan trombositnya rendah. Jadi itu bisa harus kita pertimbangkan lah, segera konsultasi ke dokter. Ya, nanti dokternya kan periksa apakah memang betul mengarah ke leukemia atau tidak. Karena penyebab lain banyak, tapi kita harus sudah aware. Ya, kita harus harus mau memeriksakan diri. Oke, makasih banyak Bu Dokter. Sama-sama. Bu Dokter Reni, spesialis penyakit dalam, kebetulan konsultan hematologi. Ya. Terima kasih banyak sudah mampir di Kopi Pasar, nikmati cappuccino-nya. Thank you, my pleasure. Makasih ya. Thank you, makasih.